Jengkel saya. Nggak bisa menyelesaikan yang sudah kelihatan. Nggak bisa menyelesaikan yang sudah kelihatan. Nggak bisa menyelesaikan yang sudah kelihatan. Kalau lingkup kota saya layani sendiri. Masih sanggup saya melayani sendiri. Lingkup provinsi sanggup saya melayani. Tapi ini lingkup negara besar. Indonesia. Ini negara besar, 514 kabupaten kota, 34 provinsi. Lembaga-lembaga yang tidak kita perlukan, yang tidak efisien, yang tidak memberikan kontribusi yang real kepada negara. Kalau saya tutup, hapus. Banyakin biaya, banyakin anggaran. Udah. Daerah juga gitu, sama. Semakin simpel organisasi kita, semakin sederhana organisasi kita, akan semakin cepat kita berlari, akan semakin fleksibel kita memutuskan sebuah kebijakan. Karena perubahan global kan hampir setiap hari berubah-ubah secara cepat. Hati-hati, jangan rutinitas. Jangan pola-pola lama, tradisi lama diterus-teruskan, stop. Kita harus berhenti. 5 tahun ke depan, mohon maaf, saya sudah nggak ada beban. Saya sudah nggak bisa nyalonkan lagi. Jadi apapun yang paling baik, terbaik untuk negara akan saya lakukan. Saya sampaikan pagi hari ini, kita harus bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada, yang akan kita hadapi menuju 2045, 100 tahun Indonesia merdeka. Apa itu? Yang pertama, infrastruktur. Pemerataan infrastruktur. Ini harus bisa kita selesaikan. Tanpa ini jangan berpikir kita masuk ke 5, ke 4 ekonomi terkuat dunia. Enggak mungkin. Oleh sebab itu, saya minta pada gubernur, bupati, wali kota, setelah selesainya beberapa infrastruktur yang telah kita bangun, baik itu jalan tol, pelabuhan, airport, segera provinsi, kabupaten, dan kota itu mengkoneksikan, menyambungkan dengan titik-titik produksi yang ada di daerah masing-masing. Artinya apa? Kalau jalan gedenya sudah, jalan tengah, jalan kecilnya disambungkan ke sana secepat-cepatnya. Karena tanpa itu, tidak akan daerah bisa menikmati yang namanya pertumbuhan ekonomi. Sambungkan dengan kawasan industri, sambungkan dengan kawasan-kawasan wisata, sambungkan dengan sentra-sentra industri kecil, sambungkan dengan pusat-pusat produksi baik pertanian maupun perkebunan. Itu tugas daerah. Tugas kita yang membuat yang gede, yang tengah dan yang kecil adalah tugasnya daerah. Kalau ini tidak bisa dikerjakan, jangan kita bermimpi masuk ke 5 besar, 4 besar ekonomi terkuat dunia. Yang kedua, reformasi struktural, reformasi birokrasi harus betul-betul kita jalankan. Kelembagaan harus disederhanakan. Urusan-urusan perizinan semua dari pusat sampai ke daerah harus berani kita potong. Tanpa itu jangan juga bermimpi menjadi 4 besar, 5 besar ekonomi terkuat dunia. Jangan bermimpi. Dan ini akan segera kita mulai. Lembaga-lembaga yang tidak kita perlukan, yang tidak efisien, yang tidak memberikan kontribusi yang real kepada negara,
Kalau saya tutup, hapus. Banyakin biaya, banyakin anggaran. Udah. Daerah juga gitu, sama. Semakin simpel organisasi kita, semakin sederhana organisasi kita, akan semakin cepat kita berlari, akan semakin fleksibel kita memutuskan sebuah kebijakan. Karena perubahan global hampir setiap hari berubah-ubah secara cepat. Hati-hati, jangan rutinitas, jangan pola-pola lama, tradisi lama diterus-teruskan, stop. Kita harus berhenti. 5 tahun ke depan, mohon maaf, saya sudah nggak ada beban. Saya sudah nggak bisa nyalonkan lagi. Jadi apapun yang paling baik, terbaik untuk negara akan saya lakukan. Jadi yang namanya penyederhanaan perizinan, saya sudah bolak-balik ngomong. Kita ini lebih dari 20 tahun tidak bisa menyelesaikan yang namanya defisit transaksi berjalan, defisit neraca perdagangan. Karena apa? Ekspor kita. Yang kedua, investasi kita. Dua hal ini yang tidak bisa kita selesaikan dengan baik. Investasi, perizinan yang berbelit-belit, baik di pusat maupun di daerah, baik di Jakarta, di provinsi, di kabupaten, di kota. Belum ada penyelesaian yang betul-betul sangat drastis. Saya itu tiap hari, 5 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, berbondong-bondong investor datang, berbondong-bondong, betul berbondong-bondong. Ingin investasi, tapi yang netes, dapat saya katakan sangat kecil sekali. Orangnya datang, ingin, tapi tidak netas. Karena kita tidak bisa mengeksekusi dan merealisasikan. Izin bulet kayak gini. Contoh saja, pembangkit listrik, baik tenaga uap, angin, panas bumi, semuanya ruwet. 205, saya 5 tahun yang lalu saya cek betul berapa izin di situ. 259 izin. Apa enggak terengah-engah investornya? Ngurus izin enggak mungkin yang 3 tahun. 259 izin. Siapa yang kuat? Kalau dikoporin, dimasukkan kopor, bisa 10 koper gitu izinnya. Dulunya sebab izin, hanya merupakan syarat, tapi berubah jadi izin. Sebelumnya hanya rekomendasi dari kantor ini, berubah jadi izin. Sudah kita potong jadi 58 izin, dari 259 jadi 58. Tapi buat jangan dipuk tangan. 58 itu juga kebanyakan juga. Masih kebanyakan. Apa-apaan izin 58? Maksimal 5 cukup. Izin apa? Kita kurang listrik, ada investasi yang mau bangun listrik. Nah kok nggak bisa kita jemput dengan baik, kita eksekusi dengan baik. Masih 58 izin sudah kita potong. Nanti tepuk tangan Bapak Ibu dan Saudara-saudara kalau izinnya sudah di bawah 5.